kasusnya. Jadi kita akan membuat website dalam bentuk welcoming ke user nanti. Video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana kita membuat sebuah website sederhana yang tentunya menggunakan CSS, HTML, CSS, Bootstrap dan juga JavaScript. Nah, di video sebelumnya saya sudah membahas mengenai keempat teknologi ini, yaitu HTML, CSS, JavaScript dan juga Bootstrap. Nah, untuk video kali ini saya akan membahas bagaimana caranya kita menggunakan keempat teknologi ini langsung dengan studi kasusnya. Jadi kita akan membuat website yang sederhana. Nanti saya akan menunjukkan kerangkanya seperti apa, dan nanti kita akan mempraktikannya dan membuat tampilan website yang cukup sederhana. Dan saya pastikan teman-teman ketika mengikuti video ini, teman-teman akan lebih terupgrade skill teman-teman, dan teman-teman akan lebih mudah untuk mengerti bagaimana teman-teman bisa mengaplikasikan keempat teknologi itu di dalam studi kasus. Ya, seperti itu. Jadi di video kali ini memang betul-betul saya akan membuat website yang sederhana, cukup sederhana, dan saya akan berupaya untuk menyederhanakannya supaya teman-teman lebih mudah memahaminya. Dan tentunya dengan adanya video ini teman-teman bisa menambah hasil karya teman-teman, walaupun mungkin itu hanya sederhana, tapi saya yakin lewat dari karya yang sederhana itu, pengalaman teman-teman, kemampuan teman-teman itu akan lebih terupgrade, akan lebih tertambah, karena teman-teman lebih banyak untuk mempraktikannya. Ya, seperti itu. Jadi teman-teman sebenarnya di dalam belajar pemrograman itu hanya simple, teman-teman. Kita hanya terus praktek, praktek tambah jam kerja kita, jam terbang maksud saya, untuk supaya kemampuan kita di dalam pemrograman itu lebih terupgrade lagi. Jadi kita bukan hanya sekedar mempelajari dasar-dasarnya, tapi kita betul-betul mempraktikkan apa yang sudah kita pelajari, dasar-dasar apa yang sudah kita ketahui, untuk kita itu bisa membuat website yang sederhana nih. Jadi seperti itu. Oke, jadi di video ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat website yang sederhana, dan pastikan teman-teman menonton ini sampai selesai agar supaya teman-teman bisa mempunyai website yang sederhana. Oke, kita langsung saja memulainya. Nah, teman-teman bisa lihat di layar teman-teman, di sini kita sudah memiliki kerangka website yang akan kita buat. Jadi di sini saya sudah buat kerangka website. Yang pertama di sini di bagian atas ada header. Terus di bagian yang kedua ada cursor, bagian ketiga ada semacam heading welcoming, semacam kata-kata sederhana di sini, kata-kata dalam bentuk welcoming ke user nanti. Nah, terus di sini ada bagian about, di sini ada di sebelah kirinya ada image about, ada gambar, terus di sini ada kata-katanya. Nah, terus di bagian ke bawah di sini ada blog. Nah, di sini blog-blog yang ada atau postingan-postingan yang ada. Nah, terus di sini ada kontak. Nah, di kontak ini ada yang namanya lokasi. Jadi di sini ada alamat, dan di sini saya akan menggunakan Google Maps. Jadi saya akan embed, saya akan ambil frame-nya dan akan taruh di websitenya, di website saya. Website yang akan kita buat. Nanti di sini akan muncul peta, teman-teman. Dan terus di sebelah kanannya di sini ada email dan juga pesan. Nah, di sini adalah form, teman-teman. Ini adalah form. Kita akan buat form juga. Nah, terus yang bagian terakhirnya ada footer. Oke. Nah, teman-teman juga kita kembali lagi ke header. Nah, di sini di header ada menu. Ada beberapa menu nih. Ada 6 menu. Yang pertama home, yang kedua about, yang ketiga kontak, yang ketiga blog, yang keempat sign up, yang kelima sign in. Nah, jadi untuk menu about, kontak, blog dan juga home, nanti kasusnya, konsepnya ketika saya klik misalnya di about, dia akan terscroll secara otomatis, tapi terscrollnya ini secara lembut, teman-teman, atau bahasa Inggrisnya smooth. Jadi ketika misalnya nih saya klik about, dia akan ke halaman about nih. Dia akan ke halaman about, tapi dengan cara yang lembut. Jadi misalnya ketika saya klik about, dia akan terscroll begini.
dia akan terscroll secara lembut seperti ini ke bagian about-nya. Begitu juga dengan kontak dan juga blog. Nah, jadi seperti ini untuk menu. Jadi begini konsep menu yang di sebelah kiri ini, sementara yang di sebelah kanan ini yaitu sign up dan juga sign in. Jadi konsepnya ketika saya klik sign in ini, maka dia akan muncul berupa modal. Dia akan muncul modal teman-teman, yaitu modal yang ada di dalam Bootstrap. Nah, nanti juga kita akan menggunakan komponen-komponen yang ada di Bootstrap juga. Oke, ya seperti ini dulu kerangkanya. Saya harap teman-teman mengerti mengenai kerangkanya. Nah, jadi teman-teman, ini adalah bagian dari awal ketika teman-teman membuat sebuah website. Alangkah baiknya teman-teman menyusun dulu kerangkanya supaya teman-teman bisa tahu nih, bagian-bagian apa yang akan teman-teman buat, bagian-bagian apa yang teman-teman akan buat di website teman-teman. Ya, teman-teman buat dulu kerangka seperti ini, karena kalau teman-teman tidak membuat kerangka seperti ini, nanti waktu teman-teman membuat websitenya akan jauh lebih lama teman-teman, dan juga akan lebih ribet tentunya, karena ketika teman-teman langsung mengcodingnya tanpa membuat kerangka seperti ini, teman-teman selain teman-teman itu merubah konsep, teman-teman juga harus merubah coding yang ada. Tapi kalau teman-teman membuat pertamanya yaitu kerangkanya, teman-teman sudah memahami konsepnya, teman-teman sudah melakukan evaluasi yaitu terhadap konsepnya dan juga kerangkanya. Nanti ketika misalnya teman-teman mengcodingnya, melakukan coding, teman-teman tidak perlu lagi keribetan atau kesusahan untuk melakukan perubahan. Malahan teman-teman akan sedikit melakukan perubahan ketika teman-teman sudah fix melakukan kerangka websitenya. Oke, saya harap teman-teman mengerti. Nah, terus kita lanjut. Jadi di sini saya sudah buat folder untuk kita akan buat webnya. Dan terus di sini saya sudah buka Bootstrap-nya. Teman-teman silahkan cari di Google, yaitu getbootstrap.com. Terus teman-teman ke docs-nya, ke halaman docs-nya. Nah, terus di sini saya sudah buat indeks HTML-nya. Saya buat indeks HTML. Pastikan dulu teman-teman sudah buat seperti ini, yaitu teman-teman buat folder baru, terus teman-teman open folder. Terus ketika sudah kebuka foldernya, teman-teman tinggal new file di sini, atau teman-teman bisa di sini new file, atau di sini teman-teman new file. Oke, ya seperti itu. Dan pastikan juga teman-teman sudah berhasil membuat struktur HTML seperti ini. Nah, oke, jadi untuk Bootstrap-nya saya akan menggunakan Bootstrap. Nah, terus saya akan memakai Bootstrap ini menggunakan CDN. Kalau di video sebelumnya saya menggunakan Bootstrap secara offline, tapi kali ini saya akan menggunakan Bootstrap di online, yaitu di CDN. Saya ambil saja Bootstrap CSS-nya di sini. Saya tidak perlu mengambil integrity dan juga cross origin-nya, karena itu menurut saya tidak terlalu penting. Saya beri komen saja link Bootstrap CSS. Teman-teman bisa mengikutinya ataupun tidak perlu untuk mengikutinya juga tidak apa-apa. Saya copy, saya tutup kurung, terus saya copy saja Bootstrap JS-nya. Saya ambil bagian ini saja lagi. Saya tutup dengan kode script. Nah, terus Bootstrap-nya sudah ada teman-teman. Nah, sekarang ketika kita mau menggunakan Bootstrap, teman-teman perhatikan metanya. Teman-teman jangan sampai lupa menambahkan meta viewport ya, karena meta viewport ini untuk mendukung juga supaya website kita itu bisa responsif, bisa menyesuaikan di berbagai device, ukuran device. Oke. Oh iya, saya juga lupa nih teman-teman. Jadi website yang sederhana ini tentunya ketika saya menggunakan Bootstrap, otomatis websitenya akan jadi responsif ya. Jadi website kita ini bukannya juga sederhana, tapi juga ada website yang kita buat ini juga sudah responsif. Seperti itu. Nah, terus saya langsung saja teman-teman, kita lihat lagi kerangkanya. Yang pertama kita buat navbarnya, buat headernya, dan juga di sini ada menu-menunya,
ada di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan, dan juga di sini ada logonya nih. Teman-teman bisa lihat ada logonya. Saya coba buka di navbar, bagian navbar. Nah teman-teman, untuk teman-teman yang belum menonton video mengenai Bootstrap, saya sarankan teman-teman silakan menontonnya ya, supaya teman-teman dengan mudah dapat mengikuti video ini. Oke, navbar, saya scroll ke bawah, saya copy yang ini, saya paste ke sini saja, ke body, saya rapikan kodenya. Nah di sini saya bisa lihat nih, disable-nya saya hapus dulu, saya hapus saja, saya simpan, saya reload. Nah hasilnya masih seperti ini. Ini kenapa dia masih seperti ini? Oh ya, karena saya lupa menambahkan atribut relnya nih, rel, jadi style sheet. Oke, style sheet. Karena ketika saya copy tadi yang CDN-nya, saya copy yang di sini, saya lupa menambahkan realnya, mengcopy realnya. Ya yang ini nih, saya lupa tambahkan yang ini. Oke, kita lanjut, saya reload. Nah hasilnya akan seperti ini. Nah untuk di sini menu sebelah kirinya sudah ada. Nah di sini nanti teman-teman bisa mengisi logo ya. Teman-teman bisa mengisi logo. By the way, bukan by the way, maksud saya juga tidak mau navbarnya ini atau headernya ini berwarna seperti ini. Saya akan coba ganti warnanya. Saya keluarkan, saya kembali ke navbar, saya scroll ke bawah. Nah ini juga untuk konsep mengenai logonya ya teman-teman. Jadi saya coba copy saja yang ini juga dulu. Saya copy untuk buat logonya. Saya gantikan dengan yang ini. Saya kasih jarak dulu supaya dia rapi. Saya copy, saya simpan. Tentunya hasilnya tidak ada karena gambarnya teman-teman, gambarnya tidak ada nih. Saya coba mana ya gambarnya. Saya coba warna gambar yang apa ya, atau biarkan saja dulu. Yang intinya teman-teman bisa menambahkan gambar ya, gambar itu dengan tag img nih. Saya hapus saja dulu gambarnya, saya biarkan di tulisan seperti ini saja atau logo. Simpan, saya reload. Logo, anggap saja ini logo ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa mengubahnya menjadi gambar. Oke. Terus di sini ada home. Terus drop downnya kita tidak perlu drop down, kita hapus saja. Kita hapus. Saya simpan. Nah, jadi website sederhananya kita sudah sekian persen jadi. Nah terus kerangkanya saya lihat dulu. Di sini ada home, about, kontak, dan juga blog. Saya coba tambahkan, saya rapikan dulu. Saya biasanya lebih prefer dengan seperti ini kalau untuk buat menunya. Saya paste sampai ke berapa ya, 4 kalau nggak salah. Saya lihat 1, 2, 3, 4, ya 4. Di sini ada 3 saja kita pasti karena home-nya sudah ada nih teman-teman. Saya rapikan dulu seperti ini, dia jadi home. Dia jadi rapi. Home. Lalu di sini ada about, lalu kontak, lalu di sini ada blog. Saya simpan, saya reload seperti ini. Dan saya akan coba ganti warna dari background headernya. Saya terus ke bawah lagi. Saya terus ke bawah. Nah ini dia. Dan saya maunya warna biru seperti ini. Biru ini teman-teman. Oke. Saya mengambil birunya, navbar dark bg primary. Saya copy yang ini saja. Lalu saya akan ganti ke yang ini, bg light. Paste. Yang ini biarkan saja teman-teman, karena ini menandakan kalau navbar kita bisa ada di ukuran yang besar. Oke, saya simpan, saya reload. Nah, hasilnya seperti ini. Nah,
Nah, terus saya mau di sebelah kanan ini dia memiliki dua menu, yaitu sign up dan juga sign in. Oke. Saya coba ganti. Jadi caranya di sini tag formnya saya coba ganti dia jadi div. Role-nya share saya hapus. Dan terus saya coba tambahkan atau di sini UL aja ya. UL navbarnya atau coba div. Sorry teman-teman, saya copy UL-nya, saya paste sini. Saya simpan, saya reload. Nah ya, jadi hasilnya di sebelah kanan ini ya. Ya, di flex ini dia akan ke sebelah kanan. Oke. Terus saya coba ganti di sini jadi misalnya sign up. Oh ya, jadi kenapa dia bertanda putih seperti ini sementara yang lain tidak? Karena kita menambahkan kelas aktif. Jadi untuk supaya dia tidak menandakan putih seperti ini, teman-teman bisa hapus kelas aktifnya. Nah, di sini saya mau untuk sign up-nya dia tidak ketanda seperti itu karena yang saya mau itu hanya home saja. Oke. Saya hapus. Dan nanti sebenarnya di konsepnya atau di kasus yang lain di sini ketika teman-teman klik about, tanda aktif putih seperti ini itu nanti ketika teman-teman pindah ke halaman about dia akan berpindah ke halaman about, sementara home-nya dia tidak akan aktif lagi. Nah, jadi biasanya konsep seperti itu digunakan di kasus dimana website ketika kita pindah halaman maka aktifnya itu atau warna putih yang ini itu akan berpindah ke halaman about ya, seperti itu. Tapi untuk kasus ini kita tidak melakukan yang demikian. Nah, terus saya hapus saja yang area current ini. Saya simpan. Saya reload. Nah, muncul nih sign up. Saya coba ganti juga di sini sign in. Simpan. Saya reload. Nah, muncul ya. Oke, dia sudah ada nih. Jadi bagian kerangka yang pertama kita sudah buat. Saya coba dulu sini kecil. Saya buat untuk mobilenya, tampilan mobilnya. Nah, teman-teman bisa lihat nih, dia responsif nih. Nah, cantik bukan? Inilah kalau kita menggunakan Bootstrap nih. Oke. Sampai di sini saya harap teman-teman mengerti. Nah, terus saya keluarkan. Saya mau di sini dia kerangkanya yaitu cursor. Nah, caranya untuk kita buat yaitu dengan ke komponen cursor. Oke. Seperti ini coding untuk Bootstrap-nya. Saya coba rapikan dulu ini. Karena saya tidak suka dengan coding yang tidak rapi teman-teman, karena itu sungguh menyebalkan dan juga membingungkan. Saya tidak mau untuk membuat coding yang tidak rapi, apalagi coding yang tidak jelas teman-teman. Apalagi ya itu dia. Oke, lanjut. Saya ke kursor saja. Di sini ada bahasa Inggris guys. A slideshow component for cycling through elements, image or slides of text like a cursor. Nah, jadi cara kerjanya di sini example. Nah, jadi contohnya seperti ini teman-teman. Jadi ketika kita menunggu beberapa detik, sekian detik, dia akan berpindah ke yang sebelahnya, slide sebelahnya. Nah, jadi untuk kursor ini nanti saya akan menaruh dia gambar, misalnya hanya 3 gambar. Nah, nanti ketika dia dalam kehitungan beberapa detik dari gambar 1 dia akan berpindah ke gambar 2, ke slide yang kedua. Terus ketika dia beberapa detik lagi dia akan berpindah ke slide yang ketiga, dan setelah itu dia akan kembali lagi ke slide yang pertama lagi.
karena hanya 3 slide atau 3 gambar yang saya buat. Seperti itu untuk kursornya. Saya copy saja, saya paste ke sini, saya rapikan kodenya, spasi. Nah, yang bagian ini untuk previewsnya itu, atau dalam bahasa Indonesianya itu jadi mundur, dia mundur. Sementara untuk next dia lanjut tentunya yang sebelah kanan ini. Oke, saya simpan dulu, saya reload hasilnya. Nah, hasilnya di sini belum kelihatan karena kita belum memiliki gambar. Saya coba mencari gambar di website ini, namanya pixabay.com. Teman-teman lihat, di sini saya mau gambar misalnya programming aja ya teman-teman. Programming. Oh, di sini ada berupa hacker teman-teman, Bjorka. Oke, intermezzo sedikit guys. Nah, terus di sini saya coba pilih. Saya agak kebingungan juga nih teman-teman memilih gambar. Saya pilih gambar yang mana ya teman-teman? Oh, yang ini saja satu. Ini dua. Yang ini tiga. Yang ini tiga. Oke. Jadi ini saja, ini hanya sebagai contoh. Saya free download. Saya pilih yang 1280 kali 853. Ataukah saya pilih yang ini saja. Saya download. Nah, di sini dia tanya nih, apakah saya robot? Tentu jawabannya adalah saya bukan robot guys, karena saya manusia. Okay, I'm not a robot. Saya download. Terus gambar satunya lagi, free download. Saya download. I'm not robot. I'm not robot lagi. Oh, di sini ditanya nih bicycles, tentu motor ya guys. Okay, next. Simnesh. Oh, ini artinya apa ya? Saya tebak saja yang ini pasti. Oke, jadi I'm not a robot. Saya download. Nah, jadi teman-teman. Nah, terus di sini saya bisa tambahkan folder, atau dari sini saja. Di folder web_simple ini saya bisa tambahkan di sini sebagai aset, dan juga bisa saja saya tambahkan misalnya di sini image. Nah, di image ini saya bisa masukkan nantinya folder image ini saya bisa masukkan beberapa gambar untuk keperluan project ini. Oke. Jadi di aset ini itu akan berisi sebuah file-file atau folder-folder yang dimana tujuannya untuk supaya teman-teman bisa memanggil file yang ada di dalam aset itu untuk digunakan di dalam project yang akan kita buat. Seperti itu. Nah, terus saya coba keluarkan lagi. Saya ke sini, saya coba ke download. Ini ketiga gambar yang telah kita download. Saya copy ketiganya guys. Saya copy, saya pindahkan ke project web ini, web simple, di asset, image. Saya paste, saya ganti namanya. Misalnya supaya tidak susah. Misalnya di sini slide 1, slide 2, slide _3. Oke, saya panggil di sini juga. Di sini saya tambahkan assets, image, slide 1. Nah, di Bootstrap dia langsung otomatis seperti itu ya teman-teman. Jadi inilah enaknya kalau kita menggunakan Visual Studio Code. Oke. Saya terus di sini assets, image, slide 2. Terus di sini assets, image, slide 3 tentunya. 3. Saya simpan. Saya reload hasilnya. Nah, dia jadi guys. Jadi di sini teman-teman lihat panah ke kanan dan juga panah ke kiri dia sudah ada. Jika saya pindahkan dia siap. Ya, dia jadi teman-teman. Hanya saja ini terlalu besar ya teman-teman.
ini terlalu besar. Terus saya coba akan mengecilkan gambarnya. Saya hapus yang altnya. Yang ini sebenarnya ini hanya untuk keperluan CEO ya teman-teman, untuk supaya website kita lebih CEO. Sebenarnya teman-teman bisa di sini, sebenarnya teman-teman bisa tambahkan misalnya slide 1, terus di sini slide 2, terus slide 3. Atau saya biarkan saja dia seperti itu. Nah, untuk membuat dia supaya sama ukurannya, kita tentu langsung supaya dia tidak besar seperti ini, saya langsung tentukan saja tingginya, misalnya 300 pixel. Saya simpan, saya reload. Nah, hasilnya seperti ini. 300 pixel sepertinya terlalu kecil, kecil. Saya simpan. Belum, 500 saja. Kayaknya kecil lagi, 600. Kayaknya terlalu besar. 550 saja. 550. Simpan, reload. Oke, hasilnya seperti ini. Lumayan bagus ya teman-teman. Oke. Jadi website simpelnya kita sudah berhasil dibuat nih. Nah, terus kursornya sudah dibuat. By the way, ini hanya contoh ya teman-teman. Ini hanya contoh. Nanti teman-teman bisa kembangkan lagi teman-teman. Jadi ini hanya contoh untuk studi kasus supaya teman-teman bisa mengerti untuk pembuatan website yang sederhana itu seperti apa sih. Pembuatan website yang seperti menggunakan keempat teknologi itu seperti apa. Teknologi yang saya maksudkan adalah HTML, CSS, Bootstrap dan juga JavaScript. Nah, untuk misalnya kasus seperti kursor ini, sebenarnya di belakang layar ini menggunakan JavaScript. Hanya saja kenapa kita tidak langsung mempraktikkan JavaScript-nya, karena Bootstrap sudah menyediakannya terlebih dahulu di dalam bootstrap.bundle.min.js ini. Jadi kita tidak perlu untuk membuat JavaScript kursornya lagi karena Bootstrap-nya sudah menyediakannya. Oke, saya lanjut. Di sini di kerangka selanjutnya ada heading welcoming. Nah, saya coba misalnya di sini ID, tambahkan elemen baru dengan atribut ID, heading welcoming. Nah, di sini ada H2 atau ya H2 saja. Misalnya di sini website sederhana, terus atau misalnya di sini kami siap membantu Anda, misalnya seperti itu. Saya reload. Nah, dia jadinya seperti ini. Kami siap membantu Anda. Sepertinya saya mau mengubah fontnya. Saya tinggal ke Google Font saja. Font. Saya bisa tambahkan style.css di sini. Lalu saya coba tambahkan juga di sini link CSS sendiri misalnya. Saya membuat tutup. Saya tambahkan real extension-nya ini, area atribut real, style sheet, href-nya style.css. Saya buka font Google Font. Saya mau ganti font yang ini. Saya coba hapus dulu. Saya ke icons. Nah, di sini teman-teman bukan icons, kok icons sih, font. Nah, teman-teman bisa lihat font di sini. Saya mau font itu jadi seperti kelihatan tegas ya teman-teman. Kami siap bantu Anda cari font-font yang tegas, yang meyakinkan, maksud saya yang meyakinkan, yang seperti apa ya, yang meyakinkan
memiliki yang meyakinkan. Sepertinya saya coba pilih yang meyakinkan. Teman-teman, seperti ini jadinya. Seringkali juga saya ketika membangun website, saya seringkali kebingungan memilih font, karena jujur saya juga spesialisnya bukan di bagian front end, tapi spesialis saya di bagian back end. Tapi saya lumayan bisa kok di front end, hanya saja spesialisnya yang saya nggak terlalu di front end, tapi saya bisa walau hanya sedikit front endnya. Sedikit intermezzo lagi teman-teman. Oke, saya coba cari. Kayaknya seperti ini saja deh. Encode once. Saya lihat di sini saya bisa tambahkan yang ini. Terus saya pilih yang CSS. Saya copy ini, input URL-nya. Saya masukkan ke CSS. Nah, terus saya ambil font family-nya. Nah, saya mau kasih style yang di mana nih? Saya mau kasih style yang di heading welcoming, H2-nya. Jadi di sini heading welcoming H2. Saya paste, saya reload, hasilnya nah dia berubah. Kami siap membantu Anda. Atau untuk heading welcoming ini saya taruh saja fontnya seperti ini, Encode Sans. Saya gunakan Encode Sans saja. Jadi walaupun di tag P-nya ini saya tuliskan hal yang lain juga, kami siap membantu Anda dengan senang hati. Misalnya simpan, saya reload. Nah, hasilnya seperti ini. Sepertinya ini terlalu berdempetan dengan kursor ke atas. Saya coba heading welcoming-nya, saya tambahkan margin top sedikit saja, 2%. Saya simpan, saya reload, hasilnya seperti ini. Dan terus ini dia ke kiri lagi. Nah, di Bootstrap saya bisa menggunakan yang namanya container. Jadi di sini saya bisa tambahkan div class container agar dia bisa ke kiri sedikit, ke kanan sedikit. Saya copy, saya paste di sini, saya simpan, saya reload. Nah, dia seperti ini. Nah, jadi saya mau tulisan ini ke tengah teman-teman, dengan cara saya bisa tambahkan atribut align, atau saya bisa tambahkan dia di style CSS ini dengan cara di sini saya bisa langsung saja tambahkan text align center. Saya simpan, saya reload. Nah, hasilnya seperti ini. Oke. Terus di sini heading welcoming sudah. Terus di sini ada bagian about. Nah, ini nih. Nah, saya sini tambahkan dia div lagi ID elemen baru about. Nah, di sini kita buat flexbox-nya atau kita buat tata letaknya nih. Kita mau di bagian kiri sini ada image about, dan juga yang kanan ini ada about. Jadi misalnya di sini saya mau buat flexbox-nya atau tata letaknya, tentunya di Bootstrap kita sudah belajar yang namanya row, dan kita bagi ke kelas MD, call MD 6. Jadi akan terbagi menjadi dua nih, sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Atau di sini saya kasih 4 karena image-nya tidak perlu untuk terlalu besar saja. Jadi nanti di about-nya nih yang besar nih. Jadi di sini 4. Ini untuk image, dan terus di sini class call MD 6. Di sini terus saja sini words atau kata. Saya simpan. Hasilnya belum terlihat karena kita belum mengisi elemen yang ada. Jadi saya cari dulu warnanya simple. Kembali lagi ke Pixabay, atau saya cari saja di Google, misalnya atau di sini saja nih, software misalnya.
hasilnya tetap sama guys. Misalnya yang ini saja, saya free download, pilih yang ini karena tidak terlalu besar juga. Download, saya show in folder, saya copy image, saya paste di sini, saya taruh about. Nah, di sini saya masukkan gambar nih, tag atribut img, tag img. Saya tambahkan atribut src, assets, image, lalu about jpg. Saya simpan, kita lihat hasilnya seperti apa. Boom. Nah, dia seperti ini. Oh iya, kita tambahkan dulu di sini container supaya dia tidak memiliki seperti ini. Dia tidak memiliki scroll seperti ini kiri ke kanan. Simpan. Saya save. Nah, dia hasilnya seperti ini. Sepertinya ini juga terlalu besar ya teman-teman. Saya coba tambahkan style, height-nya 200 pixel saja coba. Terlalu kecil juga, 300 pixel saja. Nah, seperti ini. Sepertinya ini saya coba dulu tambahkan di sini misalnya atau biarkan dulu dia seperti itu. Sepertinya supaya dia kelihatan apa, saya coba tambahkan footer saja langsung, terus di sini saya taruh footer. Nah, supaya dia seperti ini. Saya tambahkan di sini misalnya, jadi di atribut footer ini ada, saya mau berikan dia margin top 3% saja. Simpan. Hasilnya seperti ini. Supaya kelihatan saja nih teman-teman secara keseluruhan gambarnya. Oke. Nah, untuk gambarnya ini saya akan buat dia supaya berada di tengah saja. Teman-teman perlu perhatikan ya, warna merah ini bukan berarti error, tapi memang di Visual Studio Code dia seperti ini untuk menggunakan text center. Nah, text center ini gunanya untuk supaya elemennya itu berada di tengah. Oke, saya simpan. Nah, dia tidak akan melakukan perubahan. Jadi ini artinya dia memang berada di sini teman-teman. Nah, terus untuk words-nya saya bisa di sini. Nah, hasilnya kenapa seperti ini guys? Tentu saya tidak mau dia seperti itu. Kenapa dia seperti itu? Waduh, kenapa dia? Iya. Jadi untuk gambar ini teman-teman dia tidak responsif. Jadi saya coba tambahkan dia kelas img fluid nih. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas nih mengenai img fluid, yaitu kelas ini untuk supaya gambar kita menjadi responsif. Simpan, saya save. Nah, hasilnya seperti ini nih. Oke. Terus sepertinya saya tambahkan TKHR saja, tambahkan TKHR supaya dia memiliki garis. Jangan di luar kontainer, di dalam kontainer. Di dalam kontainer. Dia jadi seperti ini. Cantik bukan? Terus about, di sini saya taruh atribut bukan atribut, tag H2 about. Nah, hasilnya seperti ini, about. Lalu about ini ada kata-katanya nih. Saya coba buka saja Libsum. Libsum ini adalah word generator supaya kita tidak lagi memusingkan untuk menulis kata-kata yang seperti apa. Kalau mau membuat kata-kata yang panjang, kita tinggal menggunakan ini saja, lalu kita copy, kita paste saja di sini teman-teman. Jadi panjang sekali. Simpan, saya reload. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi konsepnya tentang about ini di sini teman-teman menjelaskan nih tentang apa website ini atau tentang apa perusahaan ini atau apapun itu.
teman-teman bisa mengubahnya sesuai dengan kemauan teman-teman sendiri. Oke. By the way, ini sudah jam 2 teman-teman, sudah hampir jam 2. Saya harap teman-teman tetap stay dengan saya ya teman-teman. Atau mungkin teman-teman menonton ini saat makan di saat siang. Tapi biasanya seorang programmer itu melakukan coding itu di tengah-tengah malam seperti ini. Karena memang jujur saya juga nyaman ketika saya itu mengcoding di malam hari. Tapi bukan berarti siang hari tidak bisa ya. Tapi memang yang paling nyaman sekali itu di tengah malam seperti ini. Menyenangkan begitu teman-teman. Oke. Terus kita lanjut lagi. Nah, jadi di sini juga ada blok. Saya coba buat sini atribut. Atribut lagi kok. Oh iya, atribut. Blok. Iya, blok. Saya buat elemen dengan atribut blok. Di sini blok, saya masukkan di sini kelas container. Terus kelas container ini saya buat row nih. Sebelum row dulu saya coba H2. Sini blok, sini post. Saya coba lihat kerangkanya. Nah, di bawah ini adalah postingan terbaru. Di bawah ini adalah postingan terbaru. Saya simpan, saya reload hasilnya, saya scroll ke bawah. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, di blog sendiri saya coba tambahkan di sini blog margin top, berikan dia jarak misalnya 3% atau 2%. Nah, hasilnya seperti ini blog. Lalu untuk bagian footernya teman-teman abaikan dulu ya. Nanti kita akan buat di berikutnya. Nah, saya mau dia berada di tengah. Ini align center, simpan, reload, hasilnya seperti ini. Oke, saya lanjut lagi. Teman-teman, kalau misalnya video ini terlalu cepat, menurut teman-teman ini terlalu cepat, teman-teman bisa membuat video ini jadi lambat dengan settingan yang ada di YouTube. Oke. Kalau menurut teman-teman ini terlalu cepat, teman-teman bisa setting di YouTube dengan kecepatan yang lambat agar supaya teman-teman dapat memahaminya dengan mudah. Oke teman-teman, atau dapat mengikutinya dengan mudah. Oke. Terus blog apa lagi? Di sini ada kotak-kotaknya nih, yaitu postingan-postingannya. Nah, saya mau yaitu seperti menjadi card. Dia akan jadi card. Saya copy saja yang ini. Tapi saya buat dulu row-nya teman-teman. Row. Saya mau dia menjadi 3 bagian. Div class call md 4 dikali 3 sama dengan 12. Jadi konsepnya seperti itu. Copy hasilnya yang ini, saya simpan, saya reload. Saya coba cari gambar yang sederhana saja. Misalnya di sini ini saya ambil free download 640 kali 200 berapa itu. Saya coba ambil, saya refresh dulu. Laptop ini namanya laptop, copy, saya paste ke sini, saya kasih nama misalnya di sini blog saja. Oke, sini saya masukkan lagi asset image blog.jpg. Nah, untuk hal ini saya bisa kasih dia misalnya postingan blog atau judulnya teman-teman bisa taruh. Oke.
Nah, terus di sini card title, di sini saya mau dia judul. Misalnya di sini judul postingan pertama misalnya. Lalu di sini dibiarkan. Nah, terus di sini lihat selengkapnya. Seperti itu. Saya simpan. Nah, hasilnya seperti ini nih. Jadi di sini ada judul postingan pertama, kedua, dan juga ketiga. Saya copy. Jadi untuk pembuatan cardnya kita menggunakan kelas card ya teman-teman. Nah, di sini ada style with 18 rem. Kayaknya kita hapus saja ini. Jika saya hapus, nah dia seperti ini. Oke, untuk pembuatan card kita menggunakan kelas namanya card. Lalu untuk card bodinya kita menggunakan card body. Untuk judul postingan pertama kita menggunakan kelas yang bernama card title. Sementara untuk deskripsinya kita menggunakan card text. Nah, nanti di sini deskripsinya, di sini bisa berisi deskripsi nih teman-teman. Deskripsi, lalu deskripsinya itu dia tidak ini bisa berupa isi dari postingan yang ada, tapi dia tidak secara keseluruhan isi postingannya ditampilkan di sini. Dia teman-teman bisa memotongnya dengan menggunakan fungsi substring kalau di JavaScript. Oke. Terus saya coba copy lagi karena kita mau buat dia 3. Sini judul ketiga, judul kedua. Simpan, saya reload. Nah, jadi nih teman-teman. Nah, di web sederhana kita ini sudah jadi. Kayaknya luar biasa ya teman-teman. Oke, saya harap teman-teman dapat mengikutinya dengan mudah. Terus lihat lagi di kerangkanya ada kontak nih, ada kontak. Nah, kontaknya ini kita buat lagi elemen baru dengan atribut ID, namanya kontak. Lalu di sini kontainer dulu deh, h div kelas kontainer. Sini H2. Saya buat di sini kontak, sini paragraf. Saya lihat kerangkanya, hubungi kami sekarang juga, hubungi kami sekarang juga. Simpan, saya reload. Hasilnya seperti ini. Seperti biasa saya tambahkan di margin top di atribut kontak margin top 2% saja. Simpan. Hasilnya seperti ini. Saya mau tulisan kontak ini berada di tengah. Saya tinggal saja tambahkan di sini saja text align center. Sebenarnya di blog juga saya bisa biarkan saja dulu seperti itu. Simpan. Nah, hasilnya ada di tengah nih. Nah, terus saya mau melihat kerangka. Nah, di sebelah kiri sini ada maps. Jadi kita buat row-nya kelas row. Sepertinya maps-nya ukuran 4 saja, bagiannya setengah bagian. Terus di sini untuk form-nya kelas call md kelas call md 8. Enter. Terus call md 8. Saya coba buka Google Maps. Saya akan mengambil frame-nya. Google Maps. Buka Google Maps. Misalnya di sini saya memilih yang ini teman-teman, yang SMA Negeri 1 Manado saja. Saya coba klik guys, klik, like. Nah, saya share, embed a map. Saya copy HTML-nya, saya copy yang ini, saya copy, lalu saya masukkan di sini nih. Saya simpan, saya reload. Nah, muncul nih petanya.
Jadi tag iframe ini untuk mengambil bagian yang ada di web lain, teman-teman. Oke, seperti itu. Call MD dan juga di sini. Nah, di sini seperti ini. Sebentar, ya sepertinya dia benar. Seperti ini hasilnya. Sepertinya saya kasih kecil lagi. 3. Seperti ini. Oke deh teman-teman. Jadi terus di sini kerangkanya ada email dan juga pesannya. Nah, saya buat form nih, form. Biarkan di begini. Terus di sini ada yang namanya div kelas MB. Misalnya di sini form group saja. Form group MB3 2. Di sini saya mau dia pakai label namanya email. Di sini ada for email input. Nah, saya mau type-nya text. Lalu kelasnya tentunya form control ya teman-teman. Jadi form control untuk menggunakan bootstrap-nya. Placeholder untuk menandakan dia, memberitahu bahwa email yang harus dimasukkan. Masukkan email, simpan, saya lihat hasilnya. Wow, dia seperti ini ya teman-teman. Sebentar, sepertinya ini tidak responsif. Oh, ternyata dia langsung set seperti ini ya. Saya hapus, coba saya reload. Nah, dia harus seperti ini sebenarnya. Oh, ya width-nya yang saya hapus saja. Karena kita sudah mengaturnya menjadi seperti ini. Tapi kenapa hasilnya seperti ini ya? Nah, sebentar saya coba cari jalannya nih. Saya coba, sepertinya iframe ini pernah dibahas di Bootstrap. Features ini apa ya? Oh, bukan. Table ini table. Ini kenapa hasilnya seperti itu? Dia tidak mengikuti layar yang ada. Saya coba buatkan begini. Ya, karena kondisinya mungkin ya. Kondisinya ini div call MD8 4. Oh, dia jadi seperti ini. Saya coba cari iframe responsive bootstrap. Saya coba lihat. Oh, di embed guys. Ya, namanya embed. Saya kurang tahu kalau di Bootstrap 5, tapi di sini dia tambahkan ya ini nih. Coba tambahkan di sini kelas embed responsive item. Kalau dia tidak bisa. Sepertinya kalau coba embed hari ini, embed di embed atau coba di set dia di mana ya teman-teman, sebentar ya. Sepertinya saya coba tambahkan di sini div class embed responsive
atau sepertinya di sini sudah ada embedding YouTube videos. Iya nih. Sepertinya di Bootstrap 5 sudah nggak mendukung embed ya teman-teman. Sepertinya, tapi saya coba tes saja dulu. Oh iya, saya coba hapus saja. Saya lihat hasilnya. Belum lihat hasilnya. Saya hapus ini. Saya coba save. Nah di sini hacknya kan di sini berapa nih? Di sini border 0. Saya coba width, tambahkan width 100%. Nah di 100%. Jadi iya, jadi kita hanya perlu menambahkan property width di dalam style. Ini by the way ini adalah inline style, inline di CSS, inline CSS. Di sini kita bisa tambahkan dia width 100% untuk supaya dia memenuhi yang bagian div call MD3 ini. Kalau saya kasih dia 4 dan di sini 8, hasilnya seperti ini. Oke. Ini email. Sepertinya di sini 5 saja, terus di sini 7. Nah, dia jadi seperti ini. Terus kenapa ini emailnya jadi seperti ini ya? Email sepertinya ini juga bermasalah guys. Kok ini sih saya tambahkan airnya saja lagi. Email kok kamu seperti itu sih? Emailnya bukan begini ya guys. Div saya coba lihat dulu di form, form control, form. Iya, kelas form label, tambahkan kelas. Kalau di Bootstrap 5 nih teman-teman, label for email, tambahkan atribut kelas yang bernilai form label email. Simpan, saya load. Hasilnya masih sama. Waduh, kenapa ini ya? Ini sudah betul form control label. Oh iya, saya ingat saya tambahkan text align center ya teman-teman. Jadi saya mau label ini tidak berada di tengah. Nah, jadi saya hanya mau H2 dan juga paragraf ini nih yang hanya berada di tengah. Jadi saya tambahkan di sini H2 dan juga tag P. Saya simpan. Nah, hasilnya H. Dia untuk kontak seperti ini. Kontak H2 text align center. Terus kontaknya harus kontak P, paragraf text align center. Saya simpan, saya reload. Nah, hasilnya seperti ini, dia jadi rapi. Tadi itu karena labelnya kita akan buat di tengah, karena atribut kontak ini kita langsung buat property text align center. Jadi ketika kita buat property text align center ini, maka seluruh elemen yang berada di dalam elemen kontak ini dia akan berada di posisi tengah. Makanya kenapa label yang email ini, label ini, atribut label elemen label ini dia berada di tengah,
karena kita menambahkan teks align di bagian elemen kontak. Nah, makanya untuk supaya kita bisa secara spesifik hanya memberikan tengah itu kepada kontak dan juga H2 dan juga paragrafnya, H2 yang ini dan juga paragraf yang ini, maka kita perlu memanggilnya secara spesifik. Misalnya di sini kontak elemen kontaknya kita mau H2-nya yang berada di tengah dan juga P-nya. Jadi kita panggil pagar kontak lalu diikuti dengan tag-nya. Begitu juga dengan tag P-nya. Jadi seperti itu. Saya keluar. Nah, simpan, saya reload. Nah, hasilnya seperti ini. Masukkan email. Lalu di frame-nya kita bisa tambahkan dia height deh. Height misalnya 500 pixel. Saya coba, saya simpan. Ya, hasilnya seperti ini. Kayaknya kasih kurang saja 400 pixel. Nah, dia seperti ini teman-teman. Oke, sampai di sini semoga teman-teman dapat memahaminya dengan mudah. Terus di sini saya mau tambahkan dia text area. Jadi div kelas MB2 saja. MB2. MB itu nama kepanjangannya adalah margin bottom ya teman-teman. Label for message, terus kelas form label. Dan di sini pesan, di sini ada text area, kelas form control. Nah, di text area ini teman-teman, di text area ini kita bisa tambahkan atribut rows untuk memberikan panjang dari baris yang ada di text area. Misalnya di sini 5, saya simpan, saya reload. Nah, di hasilnya seperti ini. Jadi kalau misalnya di sini saya row 10, saya simpan, hasilnya dia akan lebih panjang lagi. Seperti ini. Sepertinya saya taruh saja di sini 8. Saya simpan, ya hasilnya seperti ini. Nah, lalu sebenarnya di sini harus ada tombol juga, cuma karena saya lupa taruh tombolnya di kerangkanya, saya buat saja tombolnya. Tapi sini saya juga bisa tambahkan placeholder, masukkan pesan, simpan, saya reload. Nah, dia masukkan pesan seperti ini. Oke, terus text area ini gunanya untuk supaya user bisa menulis pesan banyak ya teman-teman. Seperti ini. Oke, saya mau di sini ada tombol. Nah, terus tombolnya itu nanti tombolnya itu dia akan lebar, saya buat row div class call MD3 misalnya. Lalu di sini ada button, buttonnya itu type submit. Lalu di type submit ada kelas nih, saya tambahkan submit kelas btn primary misalnya W100. W itu dalam artian width-nya 100, kita set 100. Sini saya taruh di sini, kirim, simpan, reload, ya hasilnya seperti ini. Oke, lumayan cantik ya teman-teman. Wah, cantik sekali nih teman-teman websitenya. Wow. Terus ya footernya. Oke, terakhirnya yaitu di footer. Nah, footer ini saya mau dia memiliki background nih. Tapi di sini saya mau juga dia atau biarkan dia begini. Misalnya di sini saya bisa taruh nama saya Alsaskar Mirando. Simbol copy bagaimana ya? Saya sudah lupa simbol copyright. Right HTML. Kita tunggu sebentar.
Saya copy saja ini, Minando ya 2022. Asik sekali ya. Jadi deh teman-teman, terus saya bisa jadi footer ini saya mau teksnya selalu berada di tengah, text align center. Simpan, saya reload, ya dia berada di tengah. Saya mau juga buat dia punya background color. Nah teman-teman bisa buka untuk colornya, teman-teman bisa lihat di color hex, atau sebenarnya di Visual Studio Code sudah ada nih. Teman-teman bisa tidak perlu untuk ini, teman-teman bisa lihat saja misalnya di sini saya tulis blue. Nah, nanti dia akan muncul di sini nih tanda blue. Lalu teman-teman tinggal arahkan kursor teman-teman ke arah ini, kotak ini. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nanti saya bisa pilih dia di bagian ini saja. Sepertinya ke atas lagi ya. Seperti ini. Siap, dia jadi seperti ini, RGB. Saya simpan, saya reload. Ya, mantap. Hasilnya seperti ini. Dan saya mau tulisannya berwarna putih. Saya tinggal tambahkan color white. Simpan, save. Ya. Saya mau dia berjarak di dalam bagian elemennya yang ada di dalam. Saya mau dia berjarak. Saya gunakan padding. Misalnya paddingnya 5 pixel. Jadi saya mau dia memiliki nilai 5 pixel untuk padding kiri, padding atas, padding bawah, dan juga padding kanan. Simpan, saya reload. Ya, hasilnya seperti ini. Sepertinya tambahkan 10 saja. Ya, jadinya seperti ini. Nah, terus teman-teman bisa lihat yang ini. Nah, teman-teman, ketika saya klik kontak, dia tidak pergi ke halaman kontak, ke bagian kontak, karena kita belum menyetingnya. Kita belum membuat konsepnya seperti itu. Hanya saja memang konsepnya seperti itu. Jadi sekarang kita buat dulu. Caranya cukup mudah. Teman-teman tinggal menambahkan tanda pagar di bagian ini. Nah, sini teman-teman bisa buat about. Lalu di sini kontak. Lalu di sini blok. Nah, kontak blok ini, tanda pagar kontak, tanda pagar blok ini harus mengikuti ID-nya yang ini. Jadi kalau ID-nya about, teman-teman terus taruh di menu about itu about. Kalau misalnya blok, blok. Kalau misalnya kontak, kontak. Kalau misalnya dia lain, ya teman-teman kasih menyesuaikannya saja. Oke, saya simpan, saya reload, saya hapus ini, saya reload. HTML guys, HTML. Saya klik, nah dia akan ke halaman about. Ketika saya ke atas lagi, saya klik kontak, nah dia akan ke kontak dengan cara halus seperti itu. Terus saya coba klik blok, ya dia akan seperti ini. Oke, website sederhananya kita sudah berhasil buat nih. Terus saya mau buat sign in dan juga sign up. Pertama saya akan buat sign in-nya, dia akan muncul modal. Saya langsung saja ke bootstrap-nya, komponen, saya lihat modal. Saya copy yang ini modalnya. Saya ke paling bawah saja buat modalnya. Di sini saya bisa taruh modal sign in. Terus saya rapikan dulu. Seperti biasa teman-teman, saya merapikan coding yang ada. Di sini sign in. Terus saya simpan, saya load. Nanti di bagian login-nya, menu login-nya, saya tambahkan data BS toggle, namanya modal. Lalu di sini saya tambahkan di sini ID, misalnya ID-nya saya ubah menjadi sign in
modal. Ini saya copy, saya ganti di atas ini. Saya seperti ini, saya simpan, saya reload, saya klik, ya jadi teman-teman, dia jadi modal seperti ini ya. Oke. Terus di dalam modal ini saya mau dia akan ada rapikan. Jadi modal body ini untuk kontennya teman-teman, untuk ada isinya yang ada di sini. Sementara untuk modal footernya itu di bagian footer, yaitu di tombol ini. Untuk modal header yaitu di atas. Oke. Saya coba buat di sini, misalnya saya rapikan dulu. Terus modal saya buat di sini, misalnya form atau teman-teman, saya mau tombolnya itu ada di bagian footer. Nah, jadi untuk kita itu supaya bisa ketika misalnya saya simpan atau saya klik login, maka nanti validasinya dia akan menjadi validasi. Misalnya kalau misalnya user mengetikkan dia bukan email, maka website kita akan memberikan dia pesan bahwa apa yang dia ketik itu bukan user. Nah, caranya supaya untuk membuat seperti itu, tentunya kita harus membuat tag formnya supaya bisa ada di modal footer ini. Karena kalau misalnya saya taruh tag formnya di sini, tag modal body, maka ketika saya mengklik save change ini, maka perubahan tidak terjadi karena tag formnya itu berada di dalam kelas modal ini, modal body ini. Nah, untuk itu kita tidak mau itu terjadi, makanya saya akan menambahkan dia tag form di bagian modal dialognya. Bagian modal dialognya, form, saya copy yang modal konten, kelas modal konten, simpan, saya save, saya simpan, saya reload, saya sign in. Nah, baru di sini saya tambahkan nih formnya, label email, for email, input lagi, tentunya type text, lalu kelas form control, input, lalu di sini ada name, email, di sini ada ID, email. Saya mau seperti ini, saya reload, saya sign in, ya masuk. Jadi terus sini placeholder email. Oke, seperti ini. Nah, terus emailnya, placeholder emailnya, sebentar, simpan, saya sign in. Nah, saya coba tambahkan di sini password. Nah, type-nya kita harus ganti jadi password supaya ketika apa yang user ketik misalnya di sini, dia tidak akan memunculkan katanya, tapi dia disensor dengan memunculkan titik-titik bulat tebal seperti itu, teman-teman. Saya coba my password, ID password, password P-nya besar. Saya simpan, saya reload, saya sign in. Nah, ketika saya ketik nih, nah hasilnya akan seperti itu, dia disensor. Oke, ini untuk email. Nah, saya coba di sini sign in. Nah, dia muncul sign in. Jadi ketika saya klik sign in, dia akan mengeksekusi apa yang user ketik di sini, di email dan juga password. Konsepnya seperti itu. Nah, sekarang saya akan mempraktikkan JavaScript yang sudah kita belajar nih.
Nah, untuk mempraktekannya saya akan memberikan kasus yang sederhana, yaitu validasi form yang ada. Jadi misalnya ketika saya mencoba klik sign in, maka dia tidak akan bisa login nih, dia tidak akan bisa masuk ke sistem karena nanti dia akan kebaca oleh sistem bahwa email yang dia input, email tersebut user belum menginputnya. Jadi ketika user mau menginput, mau melakukan login di aplikasi ini atau di website ini, dia harus menginput email tersebut, email ini. Jadi kalau misalnya dia belum input email, maka websitenya akan memberikan dia alert atau pesan bahwa emailnya dia belum tulis, atau misalnya emailnya tidak valid. Ya, seperti itu. Nah, saya langsung saja mencontohkannya. Sepertinya saya mau buat dulu. Bentar ya teman-teman, konsepnya saya lagi coba untuk mikir. Jadi nanti di sini saya buat saja form, atau saya tambahkan di sini saja folder JS. Saya tambahkan di sini misalnya form.js. Jadi form.js ini dia berisikan sebuah validasi atau validasi saja di namanya. Validasi. Nah, validasi. Nah, terus kita tinggal panggil nih script src js validasi.js. Saya buat seperti ini agar supaya dia tidak terlalu panjang ya teman-teman, karena sudah lumayan panjang nih, ini sudah masuk di baris ke 198. Jadi saya tidak mau terlalu panjang, jadi saya buat JS-nya itu di folder di file yang berbeda saja. Oke, by the way ini caranya itu namanya external JavaScript. Oke, nah saya lanjut. Nah, jadi untuk pembuatan validasinya di sini kita bisa lihat nih email. Nah, email tentunya kan kalau misalnya saya tidak mengetik, misalnya saya hanya ketik seperti ini, nah tentu ini bukan email teman-teman, tapi ini hanya semacam teks biasa. Nah, kalau misalnya user mengetikkan seperti ini, maka websitenya kita akan memberikan alert bahwa user yang mengisi email itu bukanlah email, tapi hanya berupa teks biasa. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita akan buat validasinya. Pertama di sini kita buat dulu nama function. Misalnya functionnya functionnya namanya apa ya teman-teman? Sebentar saya pikir dulu namanya nama functionnya. Misalnya validasi login atau sign in seperti ini. Lalu di sini saya ambil nilainya. Di sini kan ada email dan juga password nih. Email saja yang saya ambil dulu. Saya tambah email. Saya document.getElement by ID. Nah, saya mau mengambil ID-nya. ID yang ini. ID email. Terus di sini saya tambahkan .value. .value sebentar. .value juga ada yang namanya .value. .value namanya teman-teman. .value. Saya coba tes kalau misalnya masuk console log email. Nah, jadi nanti function validasi sign in ini saya akan masukkan ke dalam tag form. Jadi form ini saya akan tambahkan atribut on apa yang namanya on submit kalau nggak salah, on submit. Nah, on submit, lalu sini nama fungsinya. Ya, kita lihat. Saya simpan, saya reload, saya klik, sepertinya dia muncul seperti ini.
Nanti kenapa supaya dia tidak bisa reload seperti itu, saya tambahkan ini. Lalu di sini saya taruh prevent default supaya dia tidak melakukan reload ketika saya submit. Oke. Saya sign in, saya submit. Oh, sepertinya dia tidak jadi, teman-teman. Dia tidak error lagi, dia tidak error. Kenapa ya dia tidak error? Sebentar ya teman-teman. Dia tidak error. Sepertinya validasi nih. Validasi saya coba buat validasi. Kenapa ya dia tidak error, teman-teman? Tapi dia tidak berfungsi juga. Validasi sign in juga sama, sign in. Di sini dia tidak perlu. Dia sepertinya mengalami yang namanya sign in. Sebenarnya ada cara juga yang lebih mudah. Kita tinggal tambahkan di sini atribut require di tag input, require, lalu langsung dia sudah jadi nih sebenarnya. Nah, dia jadi. Tapi ini di HTML ya teman-teman, required. Dan juga sebenarnya saya bisa tambahkan di sini. Saya bisa ubah ini jadi email, type email. Saya reload. Hasilnya jadi kalau misalnya saya ketik seperti ini, dia akan muncul please include and add in the email address. Jadi situ artinya kita harus menginput ini dengan format email. Cuma saya mau buat dia JavaScript. Jadi untuk validasi JavaScript-nya sepertinya ini ada yang salah, teman-teman. Ini ada yang salah. Hanya saja saya sebentar ya teman-teman, saya coba ingat-ingat lagi. Salah di mana ya ini ya? Email ID, email form on submit sign in, validasi sign in. Sepertinya ini sudah benar semua, teman-teman. Hanya saja ini kenapa dia coba on submit dia tetap huruf kecil ya. On submit saya coba tambahkan di sini action seperti ini. Coba di sini tambahkan begini, function dalam submit action pagar. Saya reload, saya hapus dulu ini. Tentu metodenya juga harus post. Saya mau buat dia post. Saya sign in, saya tek. Wah, hasilnya tetap dia reload ke reload ya teman-teman. Alert kosong. Coba dulu seperti ini. Oh, dia tidak terpanggil, guys. Dia tidak terpanggil sepertinya validasi sign in-nya. Kenapa dia begini? Karena apa ya? Bentar, ini masih ada yang salah. Saya coba langsung begini saja. Saya coba di sini. Di sini kalau saya tes di sini langsung seperti ini, apakah dia berfungsi? Sign in. Wah, sama saja nih. Berarti bukan berarti dia tidak kepanggil ya teman-teman. Method post. Saya lupa dia seperti
seperti apa. Caranya untuk buat validasi dengan password dengan JavaScript. Caranya membuatnya itu seperti buat validasi form. Kita harus tambahkan, sepertinya di sini harus tambahkan tag perintah return ya, mengembalikan validasi sign in-nya. Sign in. Oh, hasilnya tetap sama saudara-saudara. Tidak berubah dia saudara-saudara. On submit, return validasi form. Form validasi sign in ini agak sedikit sakit kepala. Ya, tapi beginilah teman-teman seorang programmer ya. Nah, saya coba langsung saja di sini cari ya. Saya coba cari validasi JavaScript, atau bahasa Inggrisnya how to make validation using JavaScript. Biasanya saya kalau debug seperti ini saya langsung saja cari di Google teman-teman. Bisa lihat di sini ada beberapa, sepertinya sama ya. Tapi kenapa saya coba di website ini, saya submit, wow di sini jadi nih guys. Ada apa gerangan? Di sini jadi teman-teman. Sepertinya konsepnya yang salah ya. Ya, sepertinya konsepnya yang salah ini. Sini. Jadi kita kasih name-nya saja lagi, tambahkan name di sini di form. Katakan di sini sign in. Name-nya sign in. Saya ikuti saja yang itu. Saya minta maaf teman-teman karena lumayan lama kita melakukan debug, tapi tidak apa-apa ya. var x-nya saya ganti jadi email, my form ini saya jadikan sign in, lalu di name-nya itu email. Saya simpan, saya reload, klik. Iya seperti itu guys. Harus ada name-nya nih. Iya jadi seperti ini teman-teman. Jadi kalau misalnya saya taruh di sini email, saya reload, saya coba tes, sign in, saya coba dulu ganti yang ini. Ini sebenarnya konsep HTML5. Sign in, tek. Wow hasilnya kosong. Tek. Nah dia ambil nilainya. Oh jadi dia bukan lagi dokumen get element by ID. Oke, jadi untuk ini itu untuk mengambil apa emailnya. Jadi nanti ketika email ini kosong, oke, jadi konsepnya saya keluarkan dulu. Ya, saya coba lihat sini. Jadi emailnya jika di sini jika email itu kosong, maka dia akan muncul alertnya email tidak boleh kosong. Simpan, saya reload, saya klik sign in, email tidak boleh kosong. Kalau saya ketikkan seperti ini, nah dia masuk. Nah sekarang saya mau jika email tidak kosong, maka ketika juga user mengetikkan email yang tidak valid, misalnya tidak ada atau tidak ada .com-nya, tidak ada titik, dia tidak akan bisa tersign in karena emailnya tidak valid. Nah caranya di sini saya taruh if di dalam else-nya, saya taruh if dengan konsepnya
Saya akan pakai metode index of. Teman-teman ingat mengenai metode string yang pernah saya bahas di video sebelumnya. Nah, saya akan menggunakan index of untuk mencari karakter, untuk mencari string. Jadi kalau misalnya ketika user tidak mengetik karakter add atau karakter titik, maka nilainya akan dikembalikan menjadi -1 karena karakternya tidak ada. Nah, jadi logikanya ketika add itu hasilnya dia akan 0 teman-teman. Jadi kalau misalnya index of add itu dia tidak ada, logikanya jika add itu user tidak menuliskan add di bagian text box emailnya, maka alert itu dia akan muncul sebuah alert bahwa email itu tidak valid. Di sini saya langsung ketikkan email titik index of add tidak sama dengan 1. Ya, seperti ini. Dan email titik index of add tidak sama dengan 1. Jadi hasilnya alert email tidak valid, else true. Oke. Maksudnya email ini valid. Ini yang saya kasih return true teman-teman. Return true, sorry, mohon maaf. Jadi kalau misalnya ini -1 ya -1, maka hasilnya ini benar, dan di sini alert email tidak valid. Saya coba saya ketikkan di sini tidak menggunakan kata add, saya sign in. Nah, emailnya tidak valid. Oke. Jadi seperti ini dulu untuk konsep validasinya. Teman-teman bisa lihat kegunaan dari JavaScript, kita bisa membuat validasi seperti ini. Nah, terus di rangkaian terakhir di sini ada sign up nih. Nah, nanti untuk sign up sendiri teman-teman bisa praktekkan sendiri. Saya tidak akan mempraktekannya. Gunanya supaya teman-teman dapat lebih mudah lebih untuk memahaminya, lebih dalam lagi untuk memahaminya, dan tentunya teman-teman akan lebih jago lagi. Oke? Jadi teman-teman silakan, tugasnya teman-teman silakan membuat konsep sign up-nya, buat sign up-nya. Konsepnya sama juga dengan sign in. Jadi dia akan muncul modal. Jadi ketika saya klik sign up, dia akan muncul modal seperti yang ada di sign in. Ketika saya klik sign in, dia akan muncul modal begini. Tapi sign in ini dia akan berubah menjadi sign up. Terus di dalam sign up itu ada form-form berupa email, nomor HP, dan juga password misalnya, atau email, nomor handphone, jenis kelamin, dan juga password. Misalnya seperti itu. Oke, untuk video kali ini seperti ini dulu. Nanti teman-teman tulis kolom komentar kira-kira seperti apa rasanya menggunakan Bootstrap. Oke, sekian dari saya. Kalau teman-teman suka video ini, silakan teman-teman like dan juga share ke teman-teman yang lain, agar supaya teman-teman yang lain pun bisa tahu cara membuat website. Oke, kalau menurut teman-teman nih, kira-kira Bootstrap ini nilai dari 1 sampai 100, kira-kira berapa persen nih yang teman-teman akan berikan? Kau tulis di kolom komentar ya.